ada dua momen paling bersejarah bagi Semen Padang. PSP Padang merupakan satu di antara 35 klub Liga 4 Sumatera Barat. Kompetisi semi profesional atau Galatama pernah menjadi acuan bagi Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Firdaus Abi. Dulu sekali, bagi kebanyakan orang Sumatera Barat, khususnya di Padang, menunggu jadwal kandang Galatama Semen Padang yang kemudian berganti nama menjadi Semen Padang FC atau SPFC, tak ubahnya menunggu jadwal hari libur. Menanti laga Semen Padang FC bagaikan menanti hari besar yang harus diisi dengan happy. Masih segar dalam ingatan, walau peristiwa tersebut sudah berlalu puluhan tahun. Setiap laga Semen Padang di Stadion Imam Bonjol, suasana kesibukan di Pasaraya Padang sangatlah berbeda. Waktu seakan bergerak lebih cepat. Aktivitas warga kota sangatlah tinggi. Menjelang pukul 3 sore, sudah banyak kedai yang tutup. Ada toko yang segera menghentikan aktivitasnya. Pemilik kedai hingga buruh pasar segera berkemas. Mereka kemudian melangkah menuju stadion. Mereka beli tiket dan masuk ke stadion. Anak-anak kecil seusia sekolah dasar meminta turut masuk kepada penonton dewasa. Satu tiket untuk berdua. Anak-anak muda yang tak sanggup beli tiket mencari pijakan untuk memanjat tribun. Mereka mencuri masuk. Ada juga yang bergelantungan di pohon-pohon kawasan stadion, termasuk menara tak jauh dari sana. Nun di seberang selatan stadion, ada bangunan tinggi milik perusahaan negara. Banyak yang menonton dari kejauhan dan ketinggian gedung tersebut. Masa itu terjadi sejak Semen Padang masuk ke kompetisi Galatama. Diawali dari Divisi 1 Galatama tahun 1982. Kala itu, kompetisi sepak bola di Indonesia terdiri dari dua kategori, kompetisi perserikatan dan kompetisi Galatama. Kompetisi perserikatan sering juga disebut dengan kompetisi antar daerah. Klub-klub yang berlaga membawa nama daerah, atau populer juga disebut dengan BON. PSP Padang merupakan satu-satunya tim dari Sumbar yang malah melintang di kompetisi perserikatan hingga kasta tertingginya. PSP Padang sudah berada di jalur tersebut sejak kompetisi belum menggunakan format divisi utama atau divisi 1 dan divisi 2. Kompetisi Galatama atau Liga Sepak Bola Utama adalah liga yang diperuntukkan bagi klub-klub profesional. Akan tetapi, ketika itu belum ada klub di Indonesia yang benar-benar profesional. Belakangan orang menyebutnya Galatama merupakan ajang kompetisi untuk klub semi-profesional atau semi-pro. Kompetisi Galatama terdiri dari dua kasta. Tertinggi divisi utama Galatama, kedua divisi 1 Galatama. Tahun 1982, kompetisi Galatama diperbolehkan menggunakan pemain asing. Di antara pemain asing yang paling populer adalah Fandi Ahmad, pemain Niat Mitra asal Singapura, David Lee, pemain Niat Mitra asal Singapura. Ada juga Jairo Matos dari Brazil yang bermain di Parc de Detect. Kompetisi semi-profesional atau Galatama pernah menjadi acuan bagi Jepang. Di tahun 1979, manajemen sepak bola Jepang mempelajari kompetisi Galatama. Kompetisi profesional di Jepang akhirnya dimulai pada tahun 1993. Sementara Liga Profesional di Indonesia baru bergulir tahun 1994. Galatama Semen Padang berdiri 30 November 1980. Butuh 2 tahun mempersiapkan tim. Persiapan itu dihabiskan dengan pembentukan tim.
Anak-anak muda terbaik dari Sumatera Barat direkrut untuk membela Semen Padang. Ternyata tidak cukup, maka didapatkan pemain dari Medan dan Aceh. Tahun 1982, Galatama Semen Padang memulai debutnya di kancah Galatama. Diawali dari Divisi 1 Galatama atau setara dengan Liga 2 saat ini. Semen Padang memiliki pemain seperti Arif Pribadi, Hendra Pilo, Suranto, Ricky Darman, Idrus Ali, Safrianto Rusli, Asfinal, Edi Mukni, Aprius, Dahlan, Ramlan, Muharman, dan lain-lain. Hasilnya sangatlah mengejutkan. Semen Padang tampil sebagai juara setelah mampu mengatasi hadangan Cahaya Kita Jakarta, Buana Putra, Tidar Sakti, Bima Kencana Makassar, Kaprina Bali, Tempo Utama Bandung, dan Mataram Putra, Yogyakarta. Aprius menjadi top skor dengan lesatan 7 gol. Ia juga mendapat julukan si anak ajaib. Di divisi utama Galatama sudah menunggu lawan-lawan hebat bertabur bintang. Kompetisi diikuti 18 tim, dibagi dalam 2 grup, Barat dan Timur. Semen Padang berada di grup Barat bersama Yanita Utama, Indonesia Muda, UMS 80, Mercu Buana, Tempo Utama, Pardedetek, Sari Bumi Raya, dan Angkasa. Di wilayah timur ada Tunas Inti, Perkesa 78, Makassar Utama, Kaprina, Warna Agung, Arseto, Bima Kencana, dan Cahaya Kita. Pendatang baru Semen Padang berada di peringkat kelima wilayah Barat. Sejak saat itu, Semen Padang semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat Sumatera Barat, baik di kampung halaman maupun di rantau. Ketika tim ini menjalani laga tandang sekalipun, saya akan tetap bermain di kandang. Orang awak dan perantau di kota tempat pertandingan berduyun-duyun datang ke stadion demi menyaksikan Galatama Semen Padang. Saya sempat mengikuti beberapa kali tur Semen Padang. Suasana seperti berada di partai kandang sangat terasa karena banyak orang Sumbar yang menyaksikan. Lingkungan stadion dengan carui khas orang Minang sangat jelas sekali. Apalagi jika pertandingan berlangsung di Jakarta. Kecintaan itu semakin kuat ketika di tahun 1986 PSP Padang untuk pertama kalinya terdepak dari divisi utama Perserikatan. Sejak tahun itu pula PSP Padang terseok-seok di divisi 1. Ada kalanya terjerambab ke divisi 2. Terpaksa harus berlaga antar kota dalam provinsi terlebih dahulu. Di saat prestasi PSP Padang memburuk tersebut, Semen Padang tetap stabil di divisi utama Galatama. Sampai kemudian kompetisi Galatama dan Perserikatan disatukan pada tahun 1994. PSP Padang baru kembali ke divisi utama Liga Indonesia setelah 2 tahun kompetisi Galatama dan Perserikatan digabung. Tapi tidak pula bertahan lama. Setelah itu tidak pernah bangkit lagi. Saat naskah ini ditulis, PSP Padang merupakan satu di antara 35 klub Liga 4 Sumatera Barat. Memprihatinkan. Waktu berlalu. Musim berubah. Pemain datang dan pergi. Pengelola silih berganti. Selama 16 musim pertama divisi utama Liga Indonesia, tepatnya musim 1993-1994 hingga 2009-2010, ada 2 momen paling bersejarah bagi Semen Padang. Pertama, di musim 2002. Pada musim ini, ada 24 tim dibagi dalam 2 wilayah. Semen Padang berada di wilayah Barat. Mampu menembus 8 besar dengan predikat juara wilayah Barat. Di bawahnya ada Arema Malang, Persija Jakarta, dan Persita Tangerang. Di babak 8 besar, Semen Padang satu grup dengan PSM Makassar, Persija Jakarta, dan Barito Putra. Semen Padang tampil gagah dengan nilai sempurna, 9 dari 3 kali pertandingan dalam 3 laga. Tapi di semifinal dikalahkan Petrokimia Putra, dan Petrokimia Putra kemudian tampil sebagai juara. Kedua, musim 2009-2010. Kabosira tampil sebagai juara 3. Ketika itu, striker Semen Padang, Edward Wilson Jr. tampil sebagai top skor dengan 20 gol.
nama liga berganti menjadi Liga Super Indonesia atau LSI. Tahun berikutnya berganti lagi, namanya menjadi Liga Prima Indonesia yang meneruskan LSI. Semen Padang tampil sebagai juara Liga Prima Indonesia musim 2011-2012. Pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak Ferdinand Sinaga dari Semen Padang. Akan tetapi, sejak capaian itu, prestasi Semen Padang justru tak terus berkibar mengangkasa. Namun cenderung stagnan, kemudian benar-benar ambruk dan karam. Musim 2017 dengan menggunakan nama Liga 1, Semen Padang terhenti di peringkat 16, kemudian terdegradasi. Tahun berikutnya bangkit lalu promosi, tapi hanya numpang lewat, berada di peringkat ke-17 dan kembali terdegradasi. Butuh 4 musim bagi Semen Padang untuk berjuang di Liga 2 dan bisa kembali tampil ke kasta tertinggi Liga Sepak Bola Indonesia. Semen Padang memperoleh jalur promosi karena tampil sebagai runner-up tahun 2023-2024. Sang pelatih kepala, Delvi Adri, dinobatkan sebagai pelatih terbaik. Kini, di musim 2024-2025, saat naskah ini ditulis, Semen Padang masih berada di jalur merah. Hal ini karena hasil buruk pada putaran pertama. Beban berat harus disandang anak-anak Kabau Sirah untuk bisa melepaskan diri dari jurang degradasi. Pemain yang dinilai kurang cocok dengan tim dilepas dan didatangkan pemain baru. Mendatangkan pemain baru harus benar-benar bisa mendongkrak permainan. Tujuan akhirnya adalah semoga pada kompetisi kali ini Semen Padang tidak hanya sekedar numpang lewat, tidak hanya sekedar numpang nampang di Liga 1, seperti kejadian di musim 2019. Dulu sekali, menyaksikan laga Semen Padang adalah hiburan di tengah rasa jenuh dan lelah. Kini, menyaksikan sejumlah partai Semen Padang justru menambah kejenuhan dan kelelahan. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.